Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, di sini Bu Silvi akan membawakan materi IPS ya. Tolong disiapkan peralatan tulisnya ya. Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Ya, oke, baik anak-anak. Dalam pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Nah, anak-anak, itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Silvi akan menerangkan apa sih globalisasi itu? Ya, globalisasi artinya proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau proses mendunia, ya. Nah, globalisasi dibagi-bagi lagi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, perkembangan teknologi transportasi. Nah, selanjutnya Bu Silvi akan menerangkan ASEAN. Coba perhatikan anak-anak, berikut ini adalah tampilan peta Asia Tenggara, ya, atau negara-negara mana saja yang menjadi bagian atau anggota dari ASEAN. Coba kalian perhatikan ya di layar ya. Yang pertama ada Indonesia. Yang kedua ada Singapura. Yang ketiga ada Malaysia. Yang keempat ada Myanmar. Yang kelima ada Thailand. Yang keenam ada Laos. Yang ketujuh ada Vietnam. Yang kedelapan ada Kamboja. Yang kesembilan ada Brunei Darussalam. Yang kesepuluh ada Filipina. Dan yang terakhir, yang ke-11 ada Timor Leste. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa Timor Leste ini kalau secara geografis merupakan masih termasuk wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, di tahun 2011 Timor Leste bergabung atau mendaftarkan diri menjadi anggota ASEAN. Nah, berikutnya kerjasama ASEAN. Ada banyak ya. Yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi. Yang kedua, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, kerjasama di bidang ideologi dan politik. Yang keempat, ada kerjasama pertahanan dan keamanan. Dan yang kelima, ada kerjasama sosial dan budaya. Nah, selanjutnya Bu Silvi akan menerangkan beberapa peran bangsa Indonesia. Banyak sekali peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, ini anak-anak ya. Yang pertama, Indonesia adalah penggagas dan pendiri ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah KTT dan SEA Games. Yang ketiga, Indonesia sebagai penggagas kerjasama maritim ASEAN. Yang keempat, Indonesia sebagai inisiator berdirinya
ASITF atau anti narkoba, atau ASEAN Support of Counter Interdiction Task Force. Yang kelima, Indonesia aktif menjaga perdamaian di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir, yang keenam, Indonesia berperan membentuk komunitas keamanan. Selanjutnya, Bu Silvi akan menerangkan kerjasama Indonesia di bidang sosial. Nah, yang pertama ada inisiator IACXR, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, atau Lembaga Perlindungan HAM ASEAN. Yang kedua, inisiator berdirinya ACWC atau Komisi ASEAN untuk Perlindungan Wanita dan Anak. Yang ketiga, Indonesia bekerja sama dalam perlindungan difabel. Ya, di sini Indonesia menginisiasi kesepakatan ASEAN untuk memberikan perlindungan dan pelayanan pada difabel. Yang keempat, penanggulangan bencana. Indonesia penggagas Declaration of One ASEAN, One Response. Dan yang kelima, Indonesia menangani pengungsi kemanusiaan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menampung pengungsi kemanusiaan, di antaranya dari Myanmar dan Vietnam. Nah, berikut ini anak-anak ada gambar-gambar atau foto-fotonya peran Indonesia di bidang sosial, ya. Yang pertama, ini ada gambarnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang menampung pengungsi kemanusiaan, di antaranya dari Myanmar dan Vietnam. Ini gambar-gambarnya ya. Banyak sekali peran Indonesia. Atau di sini ada lagi gambar berikutnya. Indonesia tempat transit pengungsi global, ya. Ini adalah titik-titik pengungsian yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya yang kedua, bantuan bencana kepada Filipina dan Vietnam. Nah, ini anak-anak, coba diperhatikan, ini peran Indonesia yang membantu korban bencana di negara Filipina dan Vietnam. Ya, sungguh luar biasa peran Indonesia di ASEAN ini, ya. Baik, selanjutnya yang ketiga, perlindungan difabel. Ya, Indonesia menginisiasi kesepakatan ASEAN untuk memberikan perlindungan dan pelayanan pada difabel. Nah, ini contoh-contoh foto-fotonya ya, yaitu yang pertama misalnya East Asia Summit yang diadakan pada tanggal 4 November 2019, Bangkok, ya, Thailand. Selanjutnya, yang keempat, inisiator berdirinya ACWC, ya, ACWC ini adalah Komisi ASEAN untuk Perlindungan Wanita dan Anak. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Indonesia telah berpartisipasi dan ikut serta. Ya, di sini ada the 15th meeting of the ASEAN Commission of the Promotion and Protection of the Right of Women and Children for until 6 September 2017, Phuket, Thailand. Nah, ini ada juga ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Right of Women and Children 2019 Partnership Conference. Nah,
Ini ya anak-anak, ada juga yang diselenggarakan di Hotel Jakarta Indonesia ya, tentang especially women and children victims of trafficking ya, yang diadakan pada tanggal 28 September 2016 di Jakarta, Indonesia. Ya. Selanjutnya, yang kelima, inisiator AICHR atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, Lembaga Perlindungan HAM ASEAN. Nah, seperti ini contohnya anak-anak ya. Meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights yang diadakan di Bangkok, Thailand, 20 until 21 March 2019. Nah, ini peran serta Indonesia. Nah, dilihat gambarnya. Ada lagi di sini juga. ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights. Ini gambar selanjutnya. Ya. Nah, ini ada lagi ya peran Indonesia. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR, Interregional Dialogue, Sharing Good Practices on Business and Human Rights, 10 until 11 June 2019, Bangkok, Thailand. Ya. Banyak ya anak-anak peran serta Indonesia dalam ASEAN khususnya di bidang sosial. Selanjutnya Bu Silvi akan menjelaskan kerjasama budaya. Nah, ini ada banyak peran Indonesia juga. Yang pertama ada ASEAN Performing Art, mengirimkan Mia Ismi, Kiel, dan Mawel Partopa ke ASEAN Best Performing Art 2018 Brunei. Selanjutnya, ASEAN Culture Week, ASEAN Week 2019 Seoul, Korea. Indonesia mengirimkan delegasi untuk mengisi pentas, pameran, dan bazar makanan ke Seoul, Korea. Selanjutnya ada Festival Film ASEAN, yaitu Indonesia mengirimkan peserta dan memenangkan beberapa kategori dalam ASEAN International Film Festival 2019. Selanjutnya ada ASEAN Youth Camp, yaitu Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Youth Camp 2018 di Sukabumi. Ya. Nah, sekarang ada gambar-gambarnya atau foto-fotonya. Yang pertama, ASEAN Performing Art. Nah, ini ya. Wah, bagus sekali ya budaya kita ditampilkan di ASEAN Festival. Oke, selanjutnya. Ini ya, ada Victoria Theater, 9 November 2018. Selanjutnya ASEAN Film Festival. Nah, ini ya. Tim film from Southeast Asian countries. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya ada ASEAN 50 2017 ASEAN Film Festival 27 March until 7 April 2017 yang diadakan di Palais des National Cinema Building A1 First Floor Door 70. Oke, yang ketiga ada ASEAN Culture Week. Nih, penampilan Indonesia ya, ada ASEAN Music Festival 2019. Nah, ini ya, memakai baju adat. Nah, Indonesia ya ditampilkan di ASEAN. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada ASEAN Youth Camp. Nah, seperti ini ya ASEAN Youth Camp. Nah, jadi ada alam imajinasi, seperti ini gambarnya. Kemudian ada Taman Sundul Langit. Nah, ini ada juga ASEAN Youth Camp Indonesia yang diadakan pada tahun 2015
Nah, anak-anak, itulah tadi peran serta Indonesia yang sangat banyak dalam ASEAN. Makanya kita patut bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa tampil, ya, harus bisa tampil membanggakan dan membawa nama Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Nah, anak-anak, itulah yang bisa Bu Silvi sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.